Emang kalau lo perfect lo ini, lo emang kalau lihat orang yang nggak seperfect lo ngerasa dirugiin, lo ngerasa keganggu, atau lo mungkin ngerasa karir lo terancam, atau lo penghasilan lo berkurang, ada ke sesuatu yang terancam dari diri lo gitu? Selera orang beda-beda nih dari segi selera. Ada yang suka yang cantik tapi tobrut, ada yang ya biasa-biasa aja tapi tocil gitu. Bang Saiful sendiri lebih demennya nih sama yang tobrut apa yang tocil nih Bang? Buat lo pada yang gak usah, kata gue sih gak usah berkecil hati, terutama kalau lo emang gak punya sahabat. Kenapa? Karena buat gue sahabat itu bisa dicari di terminal. Banyak mau cari sahabat di terminal banyak. PO biasanya sahabat. PO sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Batman Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Otong, obrolan tongkrongan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, seorang master, seorang pendekar. Pendekarnya bahkan bisa melebihi saya ini ke tangguhannya. Langsung aja kita sapa narasumbernya, Masterful. Masterful. Assalamualaikum. Salam. Ini gerak-gerak terus topeng saya ini, kayaknya nggak cocok jadi Batman. Oke, Bang Saiful ya. Yes. Bang Saiful, terima kasih udah hadir di studio Thank you AJB. buat yang udah summon saya hari ini. Iya, cakep. Duh, udah bawa pedang. Kalau Bang Saiful ini senjatanya pedang. Nah, karena dia seperti kalau misalnya teman-teman tahu ya, Masterful atau Bang Saiful ini sering lari-lari entah di jalanan, entah di mall dengan gaya pendekarnya, games ya lebih tepatnya, games ya. Time to start. Nah, senjata dia pedang. Kalau senjata saya ini Bang Saiful. Nah, satu pasang. Ini. Jadi nanti kalau Bang Saiful nusuk saya tuh pakai pedangnya, akan saya tangkis dengan ini. Tuh, coba peragain dulu. Masukin ke sini Bang. Ada lubangnya apa? Belum masuk. Belum masuk. Gak masuk. Belum. Ternyata pedangnya gagal menembus lubang ini ya. Tapi mungkin bisa kali kalau menembus mata batin ya. Iya, mudah-mudahan bisa. Oke, saya taruh lagi nih senjata andalan saya. Bantal berlubang. Kapan ditambelnya tuh? Baru tahu kan Bang Saiful ya. Nunggu pilkada dulu kali ya baru ditambal. Oke, itu jalanan. Jalanan biasanya kalau pilkada itu jalanan halus-halus semua tuh. Ya, sama kayak di Lampung. Bang Saiful pernah dengar berita viral-viral gitu nggak di Lampung yang tentang jalanan rusak? Ingat ya, iya, pokoknya ingat jalanan. Wah, kalau ingat Lampung, ingatnya si Bima itu tuh, siapa si Bima? Oh, si Bima. Itu tuh. Iya, dia pertama kali. Terus lanjut sekarang ada beberapa influencer, ada salah satunya Umuhani, mereka memviralkan jalan-jalanan Lampung. Dan alhamdulillah ya setelah itu jalanan Lampung juga tuh agak mulai licin. Udah mulai inilah. Sama mereka di keramik semua. Udah mulai masuk fase transisi lah. Oke, Bang Saiful, di sini saya undang Bang Saiful buat menghibur kita semua ya. Kita pengen tahu juga nih, beberapa hari ini kan viral nih Bang Saiful. Dengan ya mudah-mudahan dengan ini juga Bang Saiful tambah lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Amin, Bang Saiful, ya. amin. Pokoknya kita sama-sama sukses. Amin. Amin ya. Yang penting ada isi duanya. Amin. Amin yang panjang. Amin. Oke, Bang Saiful, mungkin Bang Saiful perkenalkan diri dulu kali ya. Oke. Siapa sih sebenarnya Bang Saiful ini? Bener nggak sih dia pendekar beneran? Nama saya Saiful atau bisa dibilang Masterful. Jadi awalnya saya itu emang ini ya,
bener-bener ini ya, perintis ya, mulainya dari 0,5. Oh, Karena oke. ada ya, mungkin ada temen yang udah terjun duluan di entertain ya kan, terus kita tuh kayak dikasih jembatan, dikasih akses gitu. Nah waktu itu awal masuk banget itu masih jadi figuran penonton bayaran, dan ya sejajar-jajarnya ya. Oh, berawal nih Bang Saiful ini ternyata nggak langsung terjun menjadi kayak gini ya, nggak cosplay jadi pendekar. Awalnya tuh memang Jadi- terjun di penonton bayaran dulu. Ya, itu kejadian 2014. Itu zaman belum ada TikTok itu. Jadi waktu itu ya masih benar-benar cari experience dulu ya kan. Karena gue kan emang seneng banget tuh yang namanya dunia yang berbau ini ya, film gitu kan. Karena kelihatannya artis itu syutingnya enak kan. Tapi pas gue dalemin, wah ternyata proses panjang dan perjuangan kan. Nah, di situ kita ya ini aja kita enjoyment aja dulu, enjoyment the feel, terus ya kita banyak relasi dari situ. Kemudian baru di 2017, 3 tahun setelah setelah penantian panjang, akhirnya kebagian film itu film lagi iklan. Iklan waktu itu kalau nggak salah minuman teh itu jadi cameo gitu. Dari situ lah gue merasa so excited karena ini beneran beda, bukan figuran biasa. Ini beneran, wah ini kayak berasa naik level gitu. Dari situ gue baru alhamdulillah diundang ya, kayak film akhirnya naik level sedikit sih. Jadi cameo juga, belum pemain utama belum sih. Tapi dari situ mulai ada transisi ini, ada proses-proses yang dinanti banget. Terus pernah diundang kalau ini kayak talk show talk show-nya yang waktu di net itu main hakim sendiri yang itunya Desta. Oh, itu udah berapa kali. Nah itu jadi saksi sejarah ya sampai stasiun TV-nya bubar ya. Nah terus saya tuh konten itu 2022 akhir. Karena emang pandemi itu kan job syuting kan lagi merosot ya. Karena kan kondisinya kan gak memungkinkan banget, harus stay di lapangan kan. Nah, akhirnya disitulah gue harus terjun di dunia konten. Itu pun ibaratnya udah telat 7 tahun. Karena kan dunia konten itu 2015 udah kelihatan tanda-tandanya. Cuma saat itu masih hitungan jari. Sekarang kan unlimited kan, gak kehitung. Daerah ini saya Bekasi nih, ini udah banyak. Terus juga kalau ke gue nih, kalau jalan-jalan misalnya ke Blok M, itu buset, ada aja konten kreatornya yang gue temuin, pasti ada terus. Jadi buat gue itu kayak buat apa bisa farming ini ya, farming relasi. Dan buat gue itu farming SP itu, farming relasi itu farming XP. Karena kalau dengan farming SP kita bisa level up. Makanya kenapa kalau kita dengar nih pembicaraan orang-orang yang suka rumpi nih, lo nggak dianggap selevel. Nah ini solusinya. Harus banyak-banyak farming relasi. Itu kuncinya. Karena dengan farming relasi itu value kita naik, terus kita juga bisa bangun trust juga untuk skala yang lebih besar. Nah, konten saya tuh yang bikin kenapa critical hit awal ya, justru ya itu adalah penggunaan fitur stage. Itu pertama kali critical hit. Dan waktu itu targetnya kebetulan yang lagi viral belakangan ini, si Aldi. Oh iya. Dan Aldi Burger. sebelum ada Aldi Burger itu, dan sampai sekarang konten saya terakhir ini adalah Aldi Burger juga nih. Itu juga critical hit juga ternyata dua-duanya. Tapi yang bikin aku makin naik itu review es krim. Kemudian karena FYP itu kan pasti kemana-mana ya nyebarnya, ya kan. Dan salah satunya ke Tretan yang padahal tuh bukan bisnis gue awalnya. Tapi dari situ, mungkin ini bisa jadi jembatan kali. Ya, dan efeknya salah satunya gue kenal Dustin, kenal tim-tim MLI, termasuk Jeffrey, Nicole itu juga. Itu salah satunya. Nah, tapi kalau gue perhatiin lama-lama, kayaknya bagusan gue fokus di foodies. Karena apa? Karena buat gue foodies tuh kayaknya simple. Karena kebutuhan orang hari-hari apa sih? Makan kan, pasti kan? Gak mungkin kan? Mau apapun pasti makan. Dan itu gampang, jelasinnya gampang. Terus juga gak terlalu banyak
makan anggaran ya kan, banyak makan anggaran kan. Nah jadi ya gue jalanin itu lebih simpel gitu. Oke. Nah terus kalau konsepnya ya di awal itu memang terkonsep atau enggak sih Bang sebenarnya kok Bang Saiful ini bisa pakai konsepnya kayak yang seperti yang cosplay gini. Apa ya, pendekar skena apa namanya? Jadi gini, saya kan juga merhatiin konten-konten makan itu ya. Misalnya dari Nenek Carlos, Bungkus, Magdalena dan kawan-kawannya, ya kan. Mereka kadang kalau review makanan apa? Bukan cuma review menu doang kan. Ambience suatu tempat, misalnya tempatnya keren nih. Wah, industri atau apa. Kadang tempat itu ada kayak semacam banyak belokan, lorong-lorong atau spasius lah tempatnya kan. Nah, atau yang istilahnya sekarang ini apa? Hidden gem ya? Iya. Nah, dari situ saya kepikir ini, langsung terbesit. Wah, ini kalau gua yang jalan kayaknya bisa kali ala-ala game gitu. Karena gue tuh excited banget dengan dunia game. Jadi dulu gue zaman sekolah itu kan suka main game. Salah satunya Final Fantasy 12. Ya kan? Nah, karena pas gue mainin game itu bukan sekedar skip petarung, enggak. Tapi ada kayak story gitu kan. Story atau menjelajah area atau kota. Nah, di situ gue perhatiin adegannya. Wah, gue bisa kalau gue seandainya sebagai seorang misalkan gue menokohkan si Final Fantasy itu. Wah, ini dia jalan-jalan menyusuri kota kan. Iya. Nah, gue bisa kali gue niru nih adegan kayak soalnya apa? Gak susah, gampang aja gitu. Nah, jadi kayak gue tuh berasa nge-cosplay si Van. Dan sekaligus buat gue adalah cosplayer jalanan maksudnya yang lebih ke adegannya, bukan penampilan. Itu jarang. Kalau penampilan kan udah banyak. Jadi gue main di segmen yang adegannya. Gitu. Nah, di situ jadi gue ini ya, apa sih namanya? Gua oplos sama konten foodies. Jadi foodies ini bukan sekedar review makanan, tapi gue coba masukin adegan game. Jadi secara nggak langsung gue kayak ngenalin game itu gitu. Padahal nggak di-endorse sama game itu, enggak. Oke. Nah ini kan saya perhatiin di sosial medianya Bang Saiful ya. Ya sering bikin video itu ya diawali dengan time to start, lari-lari gitu. Benar. Tuh ada yang bacok-bacok tapi angin gitu yang selalu ada musuh. Orang rame di situ. Kenapa orang rame di situ nggak dibacok-bacokin Bang? Jadi gini, kenapa nggak orang itu aja sih yang dijadi sasaran? Kenapa malah angin atau semacamnya? Jadi itu menghidupkan adegannya gitu. Jadi biar lebih hidup aja gitu. Oh, oke. Sekaligus ya latihan juga. Gimana latihan cara pakai pedang, gimana cara menggunakan tameng. Jadi lebih mantap lagi gitu. Oh, jadi memang kayak gitu model karakter yang dipakai sama Bang Saiful ya. Tapi gampang gitu kan. Lihat adegannya, apalagi gue tuh kan kalau ibaratnya gue tuh di sehari-hari adalah defender ya kan. Makanya kenapa kalau kayak soal pasangan, pacaran, nggak dulu deh, kerja dulu. Ibarat kata cari aman dulu lah. Ya kan, nguatin benteng dulu. Nah itulah. Jadi karakter gue apa kalau istilah game? Gue kenapa kalau di game tuh milihnya kenaik. Itu defense dulu gitu. Nah kebanyakan orang-orang itu kan ini Bang ya. Nggak untuk di dunia perkontenan, dunia digital atau sosial media, kita main dunia digital kayak gini kan banyak orang itu ada yang mereka malu, mereka demam kamera, banyak sekali yang kayak gitu ya. Apalagi kan ke Bang Saiful ini bermainnya itu di luar ruangan, artinya di outdoor, dan itu banyak banget orang-orang yang ada di depan kita. Sementara orang ngelihat Bang Saiful pakai pedang-pedangan sama pakai tameng, lari-lari kayak gitu. Itu pertama kali kayak gimana Bang? Perasaannya nih, malu kah atau gimana nih? Tebelin muka aja? Jalan lanjut aja justru. Nggak ada malu. Kalau malu mah nggak lanjut ini sampai sekarang. Jadi buat gue gini, terjun di awalnya emang kalau ketemu kamera pasti malu. Tapi kan namanya terjun di entertain udah pengalaman, jadi kayak udah biasa gitu kalau nongol di kamera kan. Jadi buat apa? Karena dunia entertain itu buat gue itu syarat banget dengan kompetisi. Jadi kalau kita ibaratnya nggak bisa nguasain, yang ada dikuasain. Gitu. Jadi harus punya strategi
yang manjur di entertain ataupun di dunia perkontenan biar kita bisa bertahan atau bisa naik gitu. Apalagi kalau kita mau berurusan dengan orang-orang besar ya. Manuvernya harus dikencengin. Nah, apa nih manuvernya? Nah, mungkin dengan versi gue gitu. Oke, ini kan berarti Bang Saiful ini sekarang ini nih engagementnya naik banget nih, Bang. Lagi naik ya. Lagi peak season lah istilahnya. Banyaklah tawaran-tawaran dari A, B, C nawarin. Ada yang ngundang untuk podcast, ada yang ngundang bahkan ngasih endorsean untuk foodies gitu. Jadi kan mungkin banyak banget ya. Alhamdulillah rezeki mengalir gitu, Bang Saiful ya. Nah ini berarti per hari Bang Saiful tetap ngonten. Per hari ngonten, bahkan kalau kayak misalnya hari ini aja, ini pasti ada jadwal uploadnya juga ini. Oh, setelah ini ada jadwal lagi ya. Dan itu berarti penghasilan udah lumayan dari penonton bayaran, Bang ya. Ya pasti nggak akan sama lah, udah lebih becer lah. Kalau boleh di spill rate berapa nih Bang penghasilannya? Maksudnya apa? Red card untuk per konten atau bagaimana? Enggak, bukan rate per konten. Pendapatannya. Kalau misalkan orang endorse gitu, biasanya per endorse itu berapa, Bang Saiful matokin harga? Oh, kalau per endorse ya. Kalau gue gini, karena gue foodies biasanya kan ada dua kategori. Ada yang UMKM sama yang non ya. Nah, kalau ini aja yang lebih gampang ya, non UMKM ya. Mungkin di angka 1 digit Kak. Ini 1 digit ke atas ya. Karena itu kan jatuhnya udah komersil kan, udah skalanya udah beda besar. Kalau UMKM mungkin ya ini aja. Kita ngomong aja di bawah meja aja. Iya. Kayak ini ya AJB ya. Ini kan UMKM Bang ya. Jadi kita ngomongnya di bawah meja ya. Kalau karena apa? Karena buat UMKM tuh kan apa ya? Role play-nya tuh nggak bisa dibilang kayak perintis gitu kan. Nah perintis buat gue kalau perintis ya kali gue kasih harga setara orang ini brand besar loh. Nggak mungkin kan karena mereka tuh secara skala juga masih beda gitu. Jadi gue kasih inilah kita ini aja deh. Ada pintu belakang nggak? Ya. Yang penting sama-sama mendapatkan exposure ya. Ya dari situ juga gue kepengen gimana ya cara ngebantuin UMKM di sekitar gitu. Jadi kayak ada rasa senang, apalagi kalau UMKM yang ibaratnya udah ujung tanduk. Ini harus di revive nih sesegera mungkin. Jangan sampai game over gitu. Oke, punya cara tersendiri lah buat untuk gimana cara menaikkan brand ini naik lagi gitu. Bang Saiful ya. Oke, nah ini kan Bang Saiful penghasilan sudah oke, semuanya udah oke dari yang dulu mungkin merintis, sekarang udah ya alhamdulillah udah naik Bang ya. Benar. Tapi dibalik itu semua kan kita butuh seorang pendamping hidup nih. Bang Saiful udah punya pasangan? Justru belum. Oh belum, pacaran? Karena fokus kerja dulu. Karena kalau buat gue ya, masalah yang ada ya buat gue tuh finish it all dulu. Soal pasangan pasti tugas baru, masalah baru, urusan baru. Jadi buat gue masalah yang ada beresin dulu. Oh, baru gitu. Nanti biar bisa fokus. Terus juga ke anggaran mantepin dulu, kencengin dulu. Iya. Begitu. Biar nanti kalau nikahan nggak nebeng jalan raya ya, bikin tendanya Bang. Gak ada drama lah. Oh ya, males lah kalau ada drama mertua lah, drama inilah belum. Lagi yang namanya fase pacaran tuh kadang ada aja misalnya entah cowok lain yang cemburu atau apa kan, misalnya aduh malas banget kesengketa ke situ juga. Udahlah mendingan yang becer yang ini aja, fokus kerjaan, mantepin, kencengin udah. Mantap. Nah terus tapi sebenarnya kalau untuk si cewek sendiri atau pacar itu kriterianya kayak gimana sih yang pilihan Bang Saiful? Pertama ya ini ya, satu ya tulus, bukan penyanyi ya. Tulus cowok. Iya. Oke. Terus yang kedua apa ya? Ya paling mirip saudara gue juga sih.
Oh, ada yang Ah. dimirip-miripin. Oke. Terus juga bagaimana pasangan gue nantinya itu bener-bener ini apa? Bisa ini apa? Open mind, toleransinya tinggi. Jadi nggak ribet lah. Karena kalau ribet, wah apa? Kalau misalnya pasangan posesif, ribet ujungnya. Nanti bisa jadi karir jadi taruhan. Itu. Kan ada juga beberapa belakangan ini orang ninggalin kerjaan demi pasangan. Ada yang kayak gitu, banyak. Kata gue, lu bangun karir, lu kerjaan lu dengan perjuangan susah payah mati-matian, terus lu tinggalin demi pasangan lu. Pagi baru pacaran, aduh ngapain? Nggak worth it itu loh. Buat apa gitu? Kalau gue nggak akan mau seperti itu. Kerjaan tetap utama buat gue. Jangankan ini, kadang keluarga sendiri aja. Jujur, keluargaku termasuk yang nggak ngedukung. Bahkan sumpah serapah sering kali keluar dari mulutnya. Itu. Okay. Nah, kalau menurut Bang Saiful sendiri nih ya, saya kasih pertanyaan. Bang Saiful tuh lebih tertariknya sama cewek red flag atau green flag? Ya, gimana ya jelasinnya? Alasannya? Kalau gue jelasin satu-satu ya. Cewek red flag ya. Kalau kita mau cari tahu cewek red flag itu di mana? Banyak di wahana rumah hantu atau di tempat-tempat angker. Gampang ngebacanya. Dia lihat penampakan. Terus kemudian itu udah refleks. Itu udah refleks. Terus ketika misalnya ada suara petasan meledak atau pecah ban, boom, misal, langsung ada gerakan tiba-tiba. Nah itu refleks. Refleks ya. Banyak cara ngedeteksinya. Itu refleks bang. Red flag. Kalau green flag, wah. Hijau ya. Bukan masalah hijaunya. Oke. Green flag. Gue kalau green flag apa ya? Gue taunya sih green boys. Oke. Kalau green boys justru saya nggak tahu nih. Green boys apa? Itu tongkrongan anak muda itu yang di Blok M, di Cafe Oyen. Oh, itu green boys. Green boy. Tentang cowok-cowok gimana tuh green boys? Apa ya? Biasanya tentang cowok-cowok. Dia otomotif sih biasanya ya. Otomotif, skena gitu. Oh, Jaksel, gitu. Jaksel Pride lah. Oke. Nah, kalau pandangan Bang Saiful sendiri ini, bagaimana pandangan Bang Saiful tentang anak muda di zaman sekarang? Kan beda ya pastinya tentang pergaulan zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Era milenial lah kayak gitu. Benar. Ya gimana ya? Zaman sekarang gue justru ini ya kita anak muda now ya, dikit-dikit komplain, ya kan? Misalnya naik, ini yang gue baca nih kemarin, ada naik Transum nih, ya kan, busway-nya kecelakaan, dia mau dipindahin, komplain di sosmed, buset, kacau. Pada zaman gue tuh udah biasa naik bus patas, ya kan, dioper-oper, bayar 2 kali, ya udah yang penting nyampe tujuan dulu itu. Pikirannya nggak ada kepikiran buat apalagi sampai viralin. Mikir nggak sih tuh orang kalau tuh orang sampai kenapa-napa kerjaannya sampai dia dikeluarin dari pekerjaan, siapa yang lu mau tanggung jawab? Gila lu. Karena gue kan ngerasa pekerja keras ya. Gue walaupun banyak beda pandangan ya, beda sedikit pandangan gitu. Kalau selagi lu pekerja keras, gue dukung. Nggak ada kepikiran gue buat matiin kerjaan lo, ngapain? Selagi lo nggak ngerugiin gue secara fisik, secara materi, ya kan? Ya udah, itu loh, bisa nggak lo bisa buat toleransi sedikit aja, gitu? Jangan dikit-dikit ini, lo mau ngapain lo? Lo mau cari engagement? Lo mau cari validasi? Gue bilang ada showroom Hyundai kalau mau cari validasi, ngapain begitu cara lo? Ya kan? Lo mau pick me? Di Ragunan bisa, di Puncak bisa. Ngapain di sosmed? Pick me. Tahu pick me juga ya bang ya. Cewek-cewek pick me ya. Iya. Pada Ragunan ada, Puncak ada. Hitung-hitung mbak ini ngeramein wisata ini mbak
Kan bagus itu positif. Di sosmed apaan yang lu dapat? Jir. Bentar-bentar viralin. Seperti yang terbaru ini kan ada video di mana seorang anak yang mengenakan baju skena ya. Lihat gak videonya yang kampungan? Itu anjing kata gue ya. Kalau gue anak skena ya, walaupun gue gue walaupun belum terlalu perfection banget ya, tapi gue kayak jir, lo ngehardik orang lewat penampilan, terus lo sendiri lo kayak apa? Lo ngerasa perfeksionis gitu kah atau apa? Makanya jujur gue agak sedikit banyak empat sama orang yang perfeksionis biasa. Kenapa? Karena orang perfeksionis ada yang sebagiannya kayak cenderung ngejatuhin. Emang kalau lo perfect lo emang kalau lihat orang yang nggak seperfect lo ngerasa dirugiin, lo ngerasa keganggu, atau lo mungkin ngerasa karir lo terancam, atau lo penghasilan lo berkurang, adakah sesuatu yang terancam dari diri lo gitu? Jadi ya udahlah, lo bisa kan, lo nggak kayak orang gabut kan, lo punya kerjaan lo punya privilege besar, apain lo ngurusin yang beginian? Udah bukan level lo lagi gitu. Atau lo ngerasa lo nggak takut pamor lo turun gitu sampai lo begini, gitu sih. Gue heran banyak zaman anak-anak zaman now ya, dikit-dikit ada yang ngomongin agama, dikit-dikit ngomongin suku, dikit-dikit ngomongin ini. Jir, lo se-insecure apa sih? Jangan gara-gara lo introvert lagi nanti yang ujungnya disalahin. Karena gue juga jujur, gue punya orang introvert juga. Soal suku, gue multidimensi, multi circle gue. Lo bisa nggak sih lo kalau hidup di suatu bubble, lo sekali-kali ini keluar dari bubble lo, coba ngobrol dengan bubble yang lain atau dengan circle lain gitu. Gue jujur ya, gue sendiri nggak mempermasalahkan kalau lo memang hidup di bubble lo sendiri, circle lo sendiri, nggak apa-apa, asal ya lo jangan senggol kita atau lo jangan rugiin kita kan gitu. Gue juga nggak ada urusan sama circle lo, gue nggak ada urusan sama afinitas lo. Kan sekarang kan anak muda gitu banyak kan. Ada lagi apa ya yang dikit-dikit ngatain wibu lah atau K-pop mania. Aduh, ngapain lo ungkat afinitas itu ngapain? Kalau lo salahin orangnya. Misalnya K-pop atau wibu, dia ada variannya. Ada yang memang lurus, ada yang memang ini orangnya baik, orangnya kritis. Orang wibu tuh nggak semua introvert. Wibu tuh ada yang eksploratif, ada yang gaul kemana-mana, ada yang show off kayak di acara pameran ya kan. Bisa nggak sih jangan generalisir suatu entitas, suatu afinitas, suatu suku, bisa nggak sih? Lo ngerasa kehilangan jati diri kan sampai lo harus merendahkan orang atau lo mencibir suku orang, agama orang, afinitas orang, hobi orang. Lo ngerasa insecure apa gitu loh? Emang gue nyentuh bubble lo kan gitu? Yeah. Gue nyentuh ini lo kan enggak kan? Gue makanya belakangan ini bulan-bulan terakhir ini gedeknya gitu. Banyak orang kayak gitu. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Kan banyak kalau ibaratnya mereka mau naik nama, kan banyak cara. Yeah. Nggak mesti kayak gini kayaknya nggak elegan gitu loh. Banyak cara ya kita di dunia yang sekarang semakin canggih ya, dunia sosial media yang makin melejit, banyak orang yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa menjadi seorang konten kreator. Dan itu tantangan menjadi seorang konten kreator itu juga berat. Jadi kita nggak sembarangan harus memposting ini, memposting itu. Sekarang itu yang banyak yang jadi huru hara itu sebenarnya di FB Pro ya. Banyak ibu-ibu yang menjadi konten kreator FB Pro itu menghalalkan segala cara memposting yang benar-benar nggak masuk logika, nggak masuk yang hoax akal. Lah biasanya. Ya, yang hoax kayak gitu itu banyak banget ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara demi untuk sebuah engagement, demi sebuah untuk meningkatkan dia viewer, hanya memandang viewer semata gitu. Ini kan banyak banget sekarang, malah jadi problematik. Nah, gimana ya? Mereka yang melakukan hal tersebut ya, mungkin mereka tuh punya cita-cita jadi ini ya, jadi artis, jadi ini. Cuma kan emang harus pakai cara begitu? Apa nggak terkesan orang apa gitu loh? Banyak cara loh. Yang mau yang halal banyak kok. Ya,
masih kalau kata gue ya, jujur ya, kemarin ketemu Pinkan, ya kan, dia kan banyak di Cibir juga kan, katanya ini bikin macet atau apa, tapi at least gue sukanya dia tuh pekerja keras, dia berjuang buat anaknya yang lagi sakit, ya kan, di situ yang namanya orang anak sakit itu gimana sih, butuh dukungan yang besar kan, biasanya kan, kalau kata gue sih, selagi nggak ngezolimin orang, nggak ngerugiin orang, maksudnya nggak secara baik secara fisik maupun materi, ya kan? Ngapain gitu? Lanjutin aja, ya kan? Yeah. Selagi bukan korupsi, bukannya gitu ya, lanjutin aja. Kalau lo yakin, oh ini bisa cepet naik tanpa lo ganggu orang, ibaratnya buat diri lo aja lah gitu. Udah. Betul. Banyak yang kayak ini. Iya. Karena menurut gue gini, orang yang misalnya ngatain Pinkan atau ngatain gue pernah dibilang star syndrome. Mungkin bisa jadi yang ngatain belum kebagian. Nanti ketika dia sudah di posisi yang sama, pasti dia berlaku yang sama. Atau mungkin bisa lebih parah. Kan kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Sama kayak orang teriak-teriak orang yang sering teriak-teriak korupsi. Apakah orang yang teriak-teriak korupsi ini memang pure benci korupsinya? Tapi ada juga kan ternyata yang emang belum kebagian. Itu dia. Ya, kebanyakan kayak gitu ya. Dia ini belum kebagian dan mungkin nanti kalau udah kebagian juga bakal dia. Iya, bahkan bisa lebih parah. Kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau untuk ini seandainya nih Bang Saiful, kalau Bang Saiful seandainya nanti ini menjadi seorang pejabat nih. Ya. Tentunya menjadi seorang pejabat itu kan banyak program-program yang kita gembor-gemborkan nih ke follower kita ya. Iya. Nah itu Bang Saiful sendiri ada nggak sih program yang Bang Saiful angkat nanti untuk menjadi pejabat itu tadi? Program apa nih, MBG kah? MBG, aduh kalau MBG itu jangkanya pendek. Walaupun gue foodies ya. Makanan tuh justru jangka pendek, solusi jangka pendek. Buat gue itu solusi jangka panjang seharusnya. Literasi keuangan atau pendidikan sih paling. Karena buat gue itu lebih baik ngasih kail ketimbang ikannya. Kenapa? Kalau dikasih ikan habis udah selesai. Tapi kalau dikasih alat pancing itu dia berkembang. Jadi dia bisa membuka lapangan kerja juga. Kan bagus tuh, satu orang dikasih ini. Jangan dikasih duit, dikasih modal. Tapi bisa dikasih modal langsung buat bangun usaha misal. Nah, ini kalau dia udah punya usaha besar, dia berkembang, dia bisa ngebangun, ngasih tahu karyawannya bangun lagi usaha. Ya kayak MLM, tapi ini yang positif, versi positif sih, tapi yang bagus ini kan, yang bagus. Terus juga paling ya kita ini aja programnya sih paling menjawab persoalan kekinian. Ya kayak apa misalnya jalan apa fenomena anak muda yang suka yang suka tawuran. Ini apa sih solusinya? Misalnya kita bikin aja ini tarung bebas, ada ring gitu kan. Terus anak yang balapan liar ya misalnya. Ya kan? Ini aja. Kalau ada nih satu kayak ukuran ini ya, bukan studio lagi, dia besar. Itu bagus ya. Jangan cuma lapangan padel, bikin kali sirkuit, mini sirkuit. Nah, itu bisa jadi alternatif daripada orang yang ini kasih situ, kita kasih free aja gitu, jangan dikomersilkan. Nah, kalau dikomersilkan ya nanti balik lagi ke awal. Gitu sih. Jadi apa yang mereka butuhkan kita sediain. Itu sih intinya. Iya betul. Bang diminum. Oh iya siap. Silakan diminum. Kita bertarung lagi, Bang. Oke. Saya pengen tes nih udah setengah jalan. Kalau sampai nggak masuk juga, wah, berarti belum menjadi pendekar nih. Gak masuk. Masuk akhirnya berhasil menjadi pendekar dengan melawan Batman. Oke, silakan diminum, Bang. Yang penting jangan bad boy aja.
Kadang heran aja gitu zaman sekarang juga kenapa ya cewek seneng banget sama cowok-cowok bad boy gitu. Mungkin satu pengalaman yang sama atau mungkin pengen memperluas akses bisa jadi kan. Oh iya betul. Kalau memperluas akses mungkin dapat koneksi-koneksi besar. Entah pejabat, entah artis-artis yang memang lagi kontroversial yang memang koneksinya besar gitu. Pokoknya ya pasti materi. Enggak tahu mungkin itu ujungnya kan ke materi juga ujungnya. Oke. Nah, selanjutnya Bang kita masih lanjut nih, Bang Saiful ya. Bang Saiful sendiri pernah HS enggak sih, Bang? Ya pasangan aja belum punya, HS apa lagi? Oh, berarti masih belum pernah menikmati ya, Bang ya. Masih murni ya, Bang ya. Paling mentok ya, tapi itu bukan sama ini ya, sama saudara. Ya, kalau sama saudara nih misalnya nih, malam minggu misal. Ya kan. Gue ajak, ya udah kayak kita ini aja pura-pura kayak ngedate aja nih. Tapi enggak nyampe hotel. Paling bioskop, kafe, restoran, sama tempat wisata, udah gitu aja. Nggak nyampe kayak hotel gitu, nggak. Karena itu udah beda kepentingan, ya kan. Biasanya kalau sama saudara kan berantem, biasanya kan. Oh ini ya udah, ini buat Ethernet, ini istilahnya buat Ethernet yang nggak punya pasangan gitu. Jadi kayak semacam privilege ya. Misalkan kalau gue orang yang punya kakak cewek atau adik cewek, ya kan. Kalau gue punya kakak cewek. Bukan kakak kandung sih, kakak angkat, maaf. Dan memang keluarga angkat yang paling support juga ternyata. Nah, itu dia kan kadang kalau malam minggu kadang dia galau, ya kan. Kebetulan kakak angkat tuh dia sampai dicerain 5 kali kan. Di situ gue ngebantu dia, nge-research dia, ya kan. Jangan sampai kegocek lagi pasangan yang barunya. Nah, gue juga kalau lagi kesepian juga sama. Kak, nggak kemana-mana. Yuk malam minggu mana gitu. Ke Tang City misal. Ya udah, bawalah. Jadi situ kita itu kayak belajar berproses. Nanti kalau punya pasangan sesungguhnya, begini kurang lebihnya ya. Ngapain ya manuvernya? Gini aja. Cuma nggak nyampe kalau urusan ranjang, hotel dan semacamnya itu coret. Nggak masuk situ. Ntar keluarga angkatnya marah-marah. Iyalah. Saya jaga image, jaga nama baik juga kan. Nama baik. Soalnya gue juga udah saya dipercaya banget kan. Nah kalau mengenai cewek matre nih Bang Saiful, sekarang ini kan kita nggak menutup mata ya, banyak sekali cewek-cewek itu cari pacar hanya berdasarkan materi ini. Nah, menurut Bang Saiful sendiri, gimana menurut Bang Saiful tentang cewek matre sendiri? Sebenarnya kalau bicara matre sendiri, ya itu nggak mengenal kelamin sebenarnya, ya kan? Karena buat gue itu orang matre ya, bukan ya. Itu buat gue adalah orang yang nggak bisa menghargai proses. Kebanyakan orang yang cuma pengen hasil akhir, nggak mau tahu lah proses perjuangan kita bekerja keras. Nah, kayak gue jujur ya, gue termasuk orang yang paling muak sama orang matre. Karena orang matre itu pasti ujungnya ngincer hasil doang. Ngincer hasil. Cuma gue mau tahu ini dong. Tapi biasanya orang matre tuh kontribusinya pun sedikit. Bahkan hampir gak ada. Jadi kayak ya apa? Benalu sih. Buat gue jangan sampai lah orang kayak gini. Nah adalah jauh-jauh lah. Ya kan. Padahal kalau kata gue, emang lo gak bisa lo bikin konten, lo apa gitu. Nah, lo bisa ngasihin duit atau lo live kan bisa, ya kan? Iya. Atau lo kasarnya ya kayak apa sih LC kuadrat itu ya? Ya kenapa lo nggak main itu? Daripada lo ngapain sih kayak ini gitu loh. Morotin orang. Itu orang kita nggak tahu apakah dia emang lagi jaya atau lagi sebaliknya. Kalau kita kan lihat dari berbagai referensi, dari film, sinetron ya kan, maupun dari kehidupan nyata kan. Kebanyakan emang begitu. Nih ujungnya nyusahin, ntar ujungnya matiin karir, ujungnya ngerugiin. Bisa jadi ngerugiin klien, kasihan gitu. Kayak misalnya gue nggak bisa nyebut ya, karena emang juga gue nggak tahu siapa yang persis yang benar-benar matre, kita nggak tahu.
ya ada orang kalau orang matre biasanya ketika orang nih satu nih pasangan si cowoknya, bisa cowok atau ceweknya nih, ya yang dimanfaatin nih, ketika lagi turun karir ya, ini bukannya nge-support malah ninggalin. Itu yang udah Ya, pasti begitu. Ya, kebanyakan sekarang. Gue juga jadi kayak curiga apa ya, artis yang ketika lagi posisi ada pasangan lagi down, lagi struggle parah ya, ditinggalin, dicerain. Gue curiganya itu bisa jadi. Gimana kita nggak bisa mastiin lagi. Adakah sebab lain selain itu? Gitu sih ya. Terus juga bisa jadi orang matre itu kebanyakan demen sama konten-konten yang berbau giveaway. Pasti itu, nggak mungkin, ya kan? Makanya kenapa konten creator giveaway itu orangnya sebenarnya baik, cuma fansnya tuh toksik. Oh ini bisa jadi sehari-harinya dia pasti berharap sesuatu kan, pengen dikasih, pengen dapat ini kan. Jadi apa ya? Mereka ini benar-benar ya hama lah kasarnya kan. Terus satu lagi biasanya orang matre ini pasti kemakan standar TikTok dari influencer yang nggak jelas gitu. Harus ada yang nertipin kalau kata gue. Mungkin ya si siapa? Rantip. Nggak ada. Si ini gue kenal, tapi gue nggak deket. Si Leo FYP spesialis. Nah coba nih, dia kan ahlinya FYP spesialis TikTok nih. Nah, coba dong, bisa kali ngelurusin ini, tolong buat salamin ya buat si Leo ya, tolong kasih lurusan lah, standar TikTok tuh yang gimana sih nih, jangan sampai yang kayak gini dominan nih. Ayo Leo, common banget buat kita perangin ini yang ini. Karena kalau orang itu kan kemakan standar TikTok, kita harus bisa hajar balik lagi gitu. Kenapa enggak gitu? Gue harapannya gitu sih. Oke. Nah selanjutnya kalau untuk pilihan sendiri ya, selera orang beda-beda nih. Pasti. Bang Saiful ya. Selera orang beda-beda nih dari segi selera. Ada yang suka yang cantik tapi tobrut. Ada yang ya biasa-biasa aja tapi tocil gitu. Bang Saiful sendiri lebih demennya nih sama yang tobrut apa yang tocil nih Bang? Aku nggak kalau aku karena malas banget ya kalau bahas fisik ya pagi gitu ya. Mendingan cari yang ini ya sih, yang kalau bisa sih yang seideologi. Oh oke. Yang seideologi, yang sekepentingan. Jadi paham apa yang lo mau ya udah. Kayak tadi gue bilang, yang mirip sama saudara gue, kebetulan saudara gue kan pekerja keras. Dia janda pekerja keras kan. Bahkan dia ditawarin nih kayak kerja kayak di DJ, nggak mau ambil dia nggak mau. Dia mau kerja yang bener-bener yang yang bener-bener aman buat dirinya gitu. Jadi kayak ya udah kayak syuting kayak biasa aja. Ataupun yang kalau gue ya pasangan yang bener-bener bisa menghargai proses. Itu sih, itu jarang soalnya. Oke. Nah berarti kan ke Bang Saiful dulunya kan memang nggak sama sekali nggak terbesit mungkin di angan-angan atau di harapan Bang Saiful ini untuk menjadi seorang konten kreator ya. Terus sebenarnya harapan Bang Saiful sendiri dulu sebelum terjun ke dunia konten ini pengennya jadi apa sih? Ya kita realistis aja ya. Orang kalau udah terjun di entertain, apa sih yang mau diharapin? Ya kan, pasti mau jadi artis atau mau jadi orang penting atau mau jadi ini kan orang yang mungkin bermanfaat, ya kan, buat ABCD kan. Kalau aku tujuan aku ya paling buat bahagian keluarga. Satu, kedua dengan yang kondisi gue sekarang, gue berharap bisa ngebantu UMKM, ngelarisin UMKM ya kan. Karena teman-teman gue juga sebagian ada yang ini punya usaha juga. Terus ya sama yang ketiga ya kita bisa ya. Tapi ini kayaknya terlalu jauh. Bisa ini juga sih. Dengan kehadiran gue bisa meluruskan pandangan, bisa membuka pikiran bahwa hidup itu bukan circle di lo doang, tapi luas sebenarnya. Ya. Jangan merasa insecure ya. Karena nanti insecure tuh bisa membunuhmu. Iya, terus ini
Berarti kalau Bang Saiful sendiri ini punya tanggungan keluarga juga ya? Ya pasti ya. Karena maaf ya, keluarga aku itu kan yang tadi gue bilang nggak mendukung, tapi ya gitu. Tetap aja kadang minta hasil. Udah dikasih nih sekian, minta lagi. Jadi banyak drama gitu di rumah. Nah itu makanya masalah besar yang sampai sekarang belum kelar, jujur. Makanya aduh nggak deh, kalau pasangan taruh deh, ini aja internal aja nggak beres banget, bener. Kelarin dulu ya. Nah, iya. Kelarin dulu. Internal aja nggak beres, baru mulai cari pasangan. Iya. Tuh Bang ya. Karena kan gue setiap keluarga itu kan beda-beda ya. Ada yang terlahir di keluarga yang happy family, ada yang toxic family, atau yang bahkan broken home, ya kan. Kadang gini, gue sering denger nasihat gini, yang bikin gue kadang muak ya. Gimana pun itu orang tuamu, tapi yang ngomong anak itu atau orang itu ngomong dari orang yang terlahir di keluarga yang cemara. Lo tahu apa tentang keluarga gue? Emang tipe keluarga gue sama lo sama? Lo happy? Gue belum tahu. Gue nggak stabil nih. Gue toxic nih keluarga gue. Lo berarti belum ngerasain. Makanya pernah dengar kata Akatsuki. Orang itu Orang itu akan berempati, akan mengerti jika mengalami posisi yang sama. Dia ngalamin? Enggak, pasti dong, enggak kan? Tapi seenggaknya ngerti dong. Jangan ngehardik kayak atau ngejudge gitu. Ya. Enggak cuma itu, banyak lagi. Motivator juga kebanyakan, mohon maaf. Motivator tuh kebanyakan sekarang rada tengil ya. Tengilnya kenapa? Ngakunya perintis. Ya kan? Terus jualannya pakai Alphard. Sampai mikir, perintis jualan pakai Alphard di mana aja ya yang ada ya. Seingat gue kalau jualan pakai mobil pun biasanya mobil yang maaf ya, yang jadul, bahkan yang butut ya kan. Ini pakai mobil Alphard, ya kan. Itu mah orang gabut kali, bukan orang perintis. Perintis itu biasanya yang gue tahu adalah orang yang memang buat bertahan hidup, ya kan. Terus biasanya kalau perintis apa? Didatengin ormas, terus ngurusin izin tuh pasti, ya kan. Belum lagi saingan di sebelah, ya kan. Itu dan strugglingnya orang perintis itu kayak sampai bangkrut, ya kan. Terus mau mulai lagi, wah susah karena udah keburu game over kan. Karena kalau perintis beneran kan biasanya modal terbatas kan. Ini modal perintis bilangnya, tapi ketika bangkrut dia jalan lagi dalam waktu deket kayak siapa gitu ya, gue ingat ya. Nah ini mah perintis apa cuma gimmick doang nih, jangan-jangan nih. Ya belum lagi ada lagi ngaku kayak kebanyakan motivator ngakunya apa dari 0,5-nya ketinggalan nih, jangan-jangan nih. Iya. Karena mereka ini kebanyakan motivator tuh yang sebenarnya tuh mereka sebenarnya yang will privilege. Cuma apa yang mereka sebenarnya mereka itu kepentingannya adalah cuma jual kisah, jual buku doang biar laris. Kata gue, ini mah motivator apa novelis sih sebenarnya ya? Mereka jual kisah, disebarkan ke orang banyak, ya kan? Tapi yang dijadikan target adalah orang yang levelnya tuh bener beda banget. Kayak gini, orang yang beneran perintis ngapain buat percuma kalau dengerin petua dari orang yang bukan perintis, nggak nyampe. Prosesnya akan beda banget. Orang aku perintis aja emang pernah ngadepin ormas? Gue yakin enggak. Orang yang tadi gue bilang jualan pakai ini ngadepin ini kendala izin, persaingan tidak sehat, emang dia pernah? Enggak ngadepin itu. Mana pedangnya jatuh. Sorry itu udah gitu ya. Udah gitu kadang yang ngomong, tau nggak? Yang ngomong itu ada yang bocil juga yang ngomong begitu. Terus ada lagi kata fansnya, ini mau tipe motivator ini tipenya realistis. Kalau realistis, orang susah ngopi 100.000 di sebuah restoran mewah, emang ada orang susah ngopi 100.000? Bahkan data, kalau kita lihat pakai data World Bank aja ya, data World Bank itu aja nggak ada orang yang 100.000 orang susah ngopi 100.000 di sebuah restoran mewah, nggak ada tuh ceritanya. Mana ada gitu, jadi nggak relate. Ini bahkan bisa dibilang dia mencoba suatu kisah dari motivator lain. Itu ya. Iya. Dan dia bahkan sebenarnya dia sedang mempromosikan atau menjual kelas. Gue jujur ya, buat gue nggak percaya sama kelas-kelas yang dijual oleh motivator.
ya, kecuali satu. Kelasnya dari PT KAI. Oh, gerbong dong itu kelas-kelasnya. Ya. Soalnya apa? Kita lihat. Iya. Soalnya apa? Jualan kelasnya dari PT KAI nggak ada scam. Kebanyakan hampir semuanya laku keras. Apalagi musim Lebaran kemarin. Ya. Mau nyari tiket susah. Gue mau pulang ke Solo nggak kebagian kan tiket. Gue kan akhirnya naik tiket bus. Iya kan? Kelas ekonomi pun habis dilahap. Habis. Mau semua kelas hampir habis, nggak ada drama pula, nggak ada drama. Ini mah cuma jual harapan, enggak, tapi emang real, fasilitasnya jelas, terus tujuannya jelas ya kan, terus kita pokoknya bener pengalamannya jelas ya kan. Ya beda dengan di kelas yang notabene menjual harapan, yang istilahnya kalau diterapkan in real pun nggak mempan, kan banyak kayak gitu kan. Buat gue itu selain PTKI, kelas rumah sakit, kelas dari PO Bus, kelasnya pesawat. Nah ini masih ini kepake banget nih. Yang lain-lain kebanyakan ya gitu. Makanya gue males kalau isi kelas-kelas yang notabene menjual harapan. Gue males. Oke, ya memang kelas-kelas itu yang paling, saya juga kalau ini kan harus milih dulu ya. Kalau misalkan jelas nggak nih? Jelas iya kan? Jelas nggak nih kelasnya? Kelas keuangan kebanyakan jual harapan tuh sebenarnya. Mendingan langsung praktek kalau kata gue. Oke deh, Bang Saiful, terima kasih ini udah hadir menemani hampir 1 jam ya di studio AJB. Sebenarnya masih ada yang kurang sih. Apa nih? Boleh kita bahas lagi? Apa nih Bang? Ini horor ya? Oh, horor. Oke. Nih, kata orang kan belakangan ini ada yang ngaku-ngaku bisa ngeliat hantu, ngeliat setan atau kuntilanak. Nah, yang gregetnya gue adalah, lo kenapa nggak videoin atau lo fotoin, lo viralin kalau perlu? Kenapa? Lo kalau lo ketemu orang bermasalah atau orang jahat aja lo bisa lo viralin kan? Tapi kenapa kalau hantu lo nggak bisa lo viralin? Lo kan lo punya HP, keluarin nggak nyampe semenit lah lo keluarin, lo buka kunci terus buka aplikasi kamera, lo fotoin atau lo videoin. Kalau itu hantu ada gitu lo pakai HP amatir lo kan, kita jadi bisa percaya hantu itu ada kalau ada videonya gitu kan. Ini enggak, cuma keburu tunggang lari duluan, apa mungkin takut keserap energinya. Terus ada lagi ngadepin ini, ada orang kesurupan ya kan, bisa ya kan, kebanyakan di jampi doang kan. Kata gue coba nggak kali-kali lo gebukin kayak pakai apa kayak gitu ya kan, lo pentungin kayak apa kayak, lo tendang pakai itu, lo pakai apa, sepatu ini apa namanya tuh, yang sepatu yang kayak sepatu tentara itu apa, kelas tentara apa, sepatu apa namanya tuh, PDL. Coba kuat nggak dia tuh? Kadang gue greget gitu loh, soalnya banyak ngadepin gitu, kadang banyak settingannya juga. Iya betul. Itu. Jadi mereka mengklaim dia bisa lihat hantu ya, tapi dalam pandangan mata mereka. Terus sebenarnya kalau memang benar-benar dia bisa lihat hantu, tuh dibaca-baca ini HP-nya biar bisa nangkep gitu. Alasannya kan, ini alasannya itu dulu pernah. Dia kalau belum dibacain ada HP tersendiri, ada kamera tersendiri nih, kata dia. Udah jampe-jampe dulu baru dia bisa melihat penangkapan. Tapi kalau misalkan dia HP-nya itu nggak dijampe-jampe atau dibaca-bacain, itu nggak bisa. Ya kenapa HP-nya nggak dijampe-jampe dulu? Nah, iya, maksudnya dibuka pakai kursi atau gimana gitu, biar nangkep itu si makhluk. Iya, atau kayak kalau orang kesurupan ya tadi gue bilang. Bisa gak sih penanganannya kayak orang nanganin orang demo gitu, disemprot ini gas air mata cobalah air mata, atau disemprot pakai air gitu kan, atau ya misalnya ini aja deh panggil ini aja pesilat petinju gitu ya kan, tanganin tuh kan, katanya orang kesurupan tuh ngakunya kuat tuh, ajakin sparring kan bagus tuh, daripada cuma kita ajakin sparring kali-kali gitu kan, bisa nggak sih gitu loh sekali, ajakin, ada nggak di sini tempat buat tarung atau ring tinju, ajakin sparring nih mumpung lagi ini nih gitu. Gimana itu kadang gue gregetnya gitu loh. Oke. Ya itu curhatan hati yang paling dalam ya. Mungkin kadang lihat tayangan-tayangan, ini orang kok bisa ngeliat hantu tapi nggak kepikiran buat nge-viralin. Tapi sekarang orang rese atau ini kan kadang dikit, makanya kan zaman sekarang ada dikit-dikit viralin, tapi tidak, kenapa nggak berlaku untuk penampakan gitu loh. Betul. Oke, Bang Saiful, ada lagi Bang Saiful yang mau ditambahkan untuk pesan-pesannya, mungkin mau menyampaikan pesan-pesan ke penonton, silahkan. Oke. Kalau buat gue gini ya,
apa ya namanya, buat lo pada yang nggak usah, kata gue sih nggak usah berkecil hati, terutama kalau lo emang nggak punya sahabat. Kenapa? Karena buat gue sahabat itu bisa dicari di terminal. Banyak mau cari sahabat di terminal banyak. PO Biasanya sahabat. PO sahabat. Iya, bukan PO ini ya, PO booking ya. PO sahabat. Iya. Benar, banyak itu. Kita baru kayaknya ada deh PO sahabat. Oke, kalau mau nyari sahabat nyari di terminal. Iya, banyak. Oke, Bang Saiful, terima kasih buat waktunya ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Saiful alias Masterful dalam segmen Otong. Obrolan tongkrongan. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di mana Bang? Di bawah ini. Iya. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu semuanya. Oke, Bang Saiful, terima kasih. Sehat selalu juga buat Bang Saiful dan keluarga. Amin. Saya doakan semoga selalu melambung tinggi ya, konten-kontennya, endorsannya, semuanya ya, Bang ya. Semoga tanpa hambatan, tanpa halangan. Amin. Kita sukses sama-sama. Buat penonton juga ya, sukses selalu untuk kalian semua. Thank you Sampai semuanya. jumpa.